Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian fi'il-fi'il. Selain pembagian fi'il berdasarkan waktu, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, ada beberapa pembagian yang perlu diketahui oleh para pelajar ilmu nahwu. Yang pertama yaitu fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kedua, fi'il aktif dan fi'il pasif, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Yang ketiga, fi'il berdasarkan huruf penyusun, yakni fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Yang pertama adalah fi'il berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata kerja yang butuh objek, yakni transitif, dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yakni intransitif. Begitupun dengan bahasa Arab, berdasarkan kebutuhannya pada objek, fi'il dibagi menjadi dua. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, yakni intransitif. Contohnya koma yang artinya telah berdiri dan jalasa yang artinya telah duduk. Kedua kata kerja ini secara nalar tidak membutuhkan objek. Misalkan qumtu, saya telah berdiri, dan jalastu artinya saya telah duduk. Maka kedua kalimat ini sudah sempurna, sudah memberikan makna yang sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya disebut keterangan. Contohnya jalastu alal kursi, yang artinya saya telah duduk di atas kursi. Atau qumtu fil masjidi, yang artinya saya telah berdiri di dalam masjid. Maka di atas kursi dan di dalam masjid merupakan keterangan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, yakni transitif. Contohnya adalah kataba, artinya telah menulis, dan akala artinya telah makan. Bila kita membuat kalimat katabtu, saya telah menulis, dan akaltu, saya telah makan, maka secara nalar kalimat ini masih butuh objek, masih menimbulkan pertanyaan pada orang yang mendengar perkataan ini, yakni pertanyaan seperti apa yang dia makan, apa yang dia tulis, sehingga kita masih perlu menambahkan objek di belakangnya. Contohnya katabtur risalata, yang artinya saya telah menulis surat, dan akaltus samaka, saya telah memakan ikan. Dengan tambahan ar-risalah atau surat dan as-samak, yakni ikan, barulah dua kalimat di atas menjadi sempurna, memberikan pemahaman yang sempurna pada diri as-sami atau pendengar. Kemudian apakah fi'il lazim dan fi'il muta'addi memiliki ciri khusus sehingga bisa dibedakan? Jawabannya adalah secara bentuk tulisan tidak ada bentuk tulisan khusus untuk fi'il lazim maupun fi'il muta'addi. Pertama-tama kita perlu mengetahui makna dari fi'il tersebut. Setelah itu baru menggunakan nalar kita, apakah kata tersebut membutuhkan objek atau tidak. Jika membutuhkan objek, maka dia termasuk golongan fi'il muta'addi. Jika tidak membutuhkan objek,
maka dia termasuk dari golongan fi'il lazim. Kemudian setelah itu masuk pada pembagian fi'il kedua, fi'il aktif dan fi'il pasif, atau fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ditinjau dari aktif dan pasif, fi'il terbagi menjadi yang pertama adalah fi'il ma'lum dan yang kedua adalah fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah kata kerja pasif, kata kerja aktif. Sedangkan fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong menjadi ditolong, melihat menjadi dilihat, membersihkan menjadi dibersihkan, dan sebagainya. Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Doroba Zaidun bakron, artinya Zaid telah memukul Bakar, menjadi duriba bakrun, yang artinya Bakar telah dipukul. Satu hal yang perlu dicatat dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan dan tidak menyebutkan pelaku. Baik karena faktor pelakunya sudah diketahui, atau pelakunya memang tidak diketahui, ataupun karena faktor pelakunya sengaja disembunyikan. Berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita masih boleh menyebut pelakunya, seperti contoh, Bakar telah dipukul oleh Zaid. Dalam bahasa Arab, kita hanya boleh mengatakan Bakar telah dipukul, tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka kita harus menggunakan kalimat aktif. Kemudian rumus mengubah fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Rumus fi'il madhi adalah huruf pertama didhammahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Sedangkan rumus fi'il mudhari' adalah huruf pertama didhammahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Jadi kalau fi'il madhi dhammah kemudian kasrah, kalau fi'il mudhari' dhammah kemudian fathah. Jadi huruf pertama sama-sama didhammah baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Namun yang berbeda adalah apabila fi'il madhi maka sebelum huruf terakhir itu dikasroh, dan apabila fi'il mudhari' maka sebelum huruf terakhir itu difathah. Mari perhatikan tabel berikut ini untuk memahami rumus di atas dengan lebih baik. Ketika ma'lum, kita mulai dari sisi yang kanan. Ketika ma'lum, fi'ilnya adalah qatala yaqtulu. Jika kita ingin menjadikannya majhul, fi'il madhinya rumusnya adalah huruf pertama didhammah dan huruf sebelum terakhir dikasroh. Qatala menjadi qutila. Dan fi'il mudhari'nya rumusnya adalah huruf pertama didhammah dan huruf sebelum terakhir di fathah. Yaqtulu menjadi yuqtalu. Begitu juga dengan doroba yadribu menjadi duriba yudrabu.
Fataha yaftahu menjadi futiha yuftahu. Alima ya'lamu menjadi ulima yu'lamu. Jadi itulah rumus menjadikan atau merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul.